Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, serta berkat ridhonya saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media Canva terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 8. Yang saya hormati, Ketua Rektor IKIP Siliwangi selaku pembimbing 1 saya, Profesor Dr. Hajah Eis Eti Rohayati MPD, serta pembimbing 2 saya, Ibu Siti Khotimah MPD, dan Ibu Bapak dosen IKIP Siliwangi. Perkenalkan, nama saya Agistia Suci Lestari dengan NIM 185100197. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya. Fokus pembahasan yang saya akan bahas di sini yaitu latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Latar belakang yang saya ambil yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi menegaskan bahwa tujuan ketiga dari pembelajaran matematika adalah agar peserta didik memiliki kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Menurut kutipan Febrianti 2013. Menurut Meikasari Tambunan dan Romadona tahun 2020, masih banyaknya sekolah yang minim dalam penggunaan bahan ajar yang mengakibatkan rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Salah satu bahan ajar yang dapat memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran adalah lembar kerja peserta didik. Menurut Yusuf dan Fitriani, dari kutipan Diana, Fitriani, dan Amelia tahun 2021, bahwa peserta didik masih banyak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita kontekstual yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Di antaranya adalah mengubah soal cerita ke dalam model matematika, rendahnya pemahaman peserta didik terhadap soal, serta kesulitan peserta didik dalam menentukan penyelesaian dari beberapa metode penyelesaian SPLDV. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa peserta didik masih kesulitan dalam memahami materi sistem persamaan linear dua variabel dan memecahkan masalah yang diberikan dalam bentuk soal cerita, serta rendahnya hasil belajar peserta didik. Fasilitas dalam perangkat pembelajaran yang digunakan guru kurang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara aktif. Salah satu yang dapat menunjang dan membantu peserta didik menjadi lebih aktif ketika pembelajaran adalah lembar kerja peserta didik. Sedangkan sebagian guru jarang menggunakan lembar kerja peserta didik. Menurut Ramdhani tahun 2019, adanya lembar kerja peserta didik dapat membantu peserta didik dalam menemukan suatu konsep, membantu peserta didik dalam menerapkan konsep, dan dapat membantu peserta didik sebagai penuntun dalam belajar. Sedangkan menurut Nareswari, Suarjana, dan Sumatri tahun 2021, pembelajaran menggunakan LKPD dengan pendekatan kontekstual akan mempermudah peserta didik dalam memahami konsep matematika. LKPD dengan pendekatan kontekstual ini akan dilengkapi dengan petunjuk pembelajaran agar proses pembelajaran lebih terarah dan terstruktur. Di sini untuk tujuan penelitian skripsi saya yaitu proses pengembangan lembar kerja peserta didik materi sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media Canva. Kedua, kelayakan lembar kerja peserta didik materi sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media Canva menurut ahli dan praktisi. Untuk yang ketiga, efektivitas lembar kerja peserta didik materi sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media Canva
dilihat dari peningkatan kemampuan pemecahan masalah peserta didik SMP kelas 8. Yang keempat, kendala-kendala apa yang ditemui pada saat pengembangan lembar kerja peserta didik materi sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media Canva pada peserta didik SMP kelas 8. Untuk metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian Research and Development atau disebut R&D. Yang saya ambil yaitu Board and Goal. Subjek penelitian yang saya ambil yaitu siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Haurwangi. Instrumen penelitian yaitu non-test dan tes berupa lembar validasi, lembar praktisi, soal kemampuan pemecahan masalah matematis. Untuk pengolahan data saya memakai Microsoft. Untuk data instrumen yaitu validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks kesukaran, dan efektivitas. Alur penelitian Research and Development R&D menurut Board and Goal terdiri dari 10 tahapan yang dapat dilihat dari gambar di layar. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Proses pengembangan LKPD terdiri dari 10 tahapan menurut Board and Goal, yaitu diawali dengan studi pendahuluan dan studi kepustakaan, membuat rancangan LKPD yang akan dikembangkan, forum grup diskus dan validasi 1, menyusun draft LKPD yang dikembangkan, uji coba terbatas pada 10 siswa kelas 8 yang sudah mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel, masukan-masukan dan revisi 1, uji coba luas terhadap 30 siswa kelas 8 yang telah mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel, selanjutnya masukan-masukan dan revisi 2 serta validasi 2. Lalu final produk LKPD dan yang terakhir uji produk yang LKPD yang telah dikembangkan. Kelayakan lembar kerja peserta didik. Pada validasi 1, untuk validasi materi memperoleh 75%, validasi LKPD memperoleh 76%, sehingga materi dan LKPD yang dikembangkan masuk dalam kriteria baik atau layak dan perlu sedikit revisi. Sedangkan pada validasi 2, untuk materi dan LKPD memperoleh masing-masing 85%, yang artinya masuk dalam kriteria sangat layak dan tidak perlu direvisi untuk digunakan sebagai bahan ajar. Sedangkan pada uji praktisi 1, memperoleh 72%, yang artinya masuk dalam kategori praktis. Sedangkan pada uji praktisi kedua, memperoleh 80%, yang artinya LKPD yang dikembangkan sangat praktis untuk digunakan oleh peserta didik dalam pembelajaran. Efektivitas LKPD. Hasil analisis data tes, pre-test, dan post-test memiliki hasil yang sangat berbeda, yaitu 76% yang dapat diketahui bahwa tingkat keefektifan LKPD yang dikembangkan yaitu efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran pada materi sistem persamaan linear dua variabel terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 8. Kendala-kendala yang ditemui pada saat proses pengembangan LKPD yaitu sulitnya melakukan wawancara dengan guru matematika dikarenakan jadwal dan kondisi pandemi, sulitnya menentukan konsep untuk LKPD, sulitnya menempatkan karakteristik pendekatan kontekstual dalam LKPD, sulitnya mengaitkan langkah pembelajaran dengan indikator kemampuan pemecahan masalah, kata-kata yang terdapat di instrumen soal masih tidak sesuai, jadwal pembelajaran yang masih belum sesuai dengan jadwal yang diberikan, peserta didik masih kurang aktif pada pertemuan pertama. Kesimpulan, proses pengembangan yang terdiri dari 10 tahapan terlaksana dengan baik sesuai alur. Yang kedua, kelayakan LKPD menurut ahli dan praktisi memperoleh nilai 85% untuk validasi materi dan validasi LKPD, sedangkan 80% untuk nilai kepraktisan, yang artinya LKPD ini sangat layak untuk digunakan. Yang ketiga, efektivitas LKPD diperoleh dari nilai pre-test dan post-test yang memperoleh 76%, yang artinya LKPD tersebut efektif. Yang keempat, kendala-kendala menurut garis besar meliputi penempatan karakteristik pendekatan kontekstual yang belum sesuai,
Mengaitkan langkah pembelajaran dengan indikator kemampuan pemecahan masalah dalam LKPD, beberapa kata yang terdapat pada instrumen soal kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik belum tepat digunakan, mendapatkan beberapa masukan dalam hal desain LKPD yang belum menarik. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.